بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الطلبة والإخوان في الله أعزني الله وإياكم جميعا. Alhamdulillah, pada kesempatan pertemuan kita di malam yang ke-25 dari bulan Safar 1444 Hijriah, kembali Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan kajian kita membaca hadis di dalam Kitabul Fitan min Sahihil Bukhari dan menukilkan sebagian penjelasan ulama untuk kita bisa mendapatkan petunjuk sebagai solusi dari fitnah. Karena setiap orang yang hidup di dunia ini, dia akan berhadapan dengan sekian banyak fitnah. Sehingga telah disadari betapa penting kita untuk senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan banyak membaca ta'awudat agar kita dilindungi dari berbagai macam fitnah. Dan yang paling besarnya sebagaimana telah disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, 4 perkara yang kita disyariatkan untuk membacanya pada akhir salat kita. Allahumma inna na'udzubika min adabi jahannam wa a'udzubika min adabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Disebutkan adab jahannam, disebutkan adab kubur, fitnah al-masih ad-dajjal, dan juga disebutkan fitnah kehidupan dan kematian. Jalan keluar dari fitnah-fitnah itu, selain taqwa Allah, selain ilmu, berusaha untuk belajar ilmu din, tentunya wajib bagi kita untuk senantiasa berusaha memperoleh bimbingan ulama. Maka penting bagi kita semuanya kita mendengarkan penjelasan para ulama dalam berbagai macam bidang ilmu agama dan kita mengkonsultasikan kepada beliau-beliau, menanyakan fatwanya, al-makhraj minal fitan, jalan keluar dari berbagai macam fitnah.
Alhamdulillah kita sudah membaca 3 hadis pada bagian awal dari Kitabul Fitan. Bab pertama, babu ma jaa'a fi qaulillahi ta'ala wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Wa ma kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhadziru minal fitan. Nah, kita masih menyisakan beberapa fawaid dari beberapa hadis yang dijelaskan faedah, kandungan-kandungan hikmah dan faedah dalam berbagai bidang ilmu agama ini oleh para ulama. Maka sebelum kita akan menukilkan beberapa fawaid yang kali ini kita akan mencoba memfokuskan dari syarah Kitabul Fitan oleh Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala, kita akan baca hadis yang ketiga sebagai murajaah bagi kita semuanya. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah taala, Haddatsana Yahya ibn Bukair, haddatsana Ya'qub ibn Abdurrahman an Abi Hazim qala Sami'tu Sahla bin Sa'ad yaqul Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul Ana faratukum 'alal hawd faman waradahu syariba minhu waman syariba minhu lam yadhma' ba'dahu abada la yaridu alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni thumma yuhalu baini wa bainahum. Setelah menyebutkan sanad dari Yahya bin Bukair sampai kepada Abu Hazim, disebutkan bahwasanya Abu Hazim rahimahullah taala telah mendengar Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, dia berkata, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Ana faratukum 'alal haud. Faratukum bimakna Naam aqdamukum. Aku mendahului kalian sampai di haud. Al-haud yang dimaksudkan sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Kautsar, kata Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Yang dijelaskan dalam sebagian hadis bahwasanya airnya berasal dari aliran sungai yang disebut juga Al-Kautsar. Jadi ada Nahrul Kautsar, ada juga Haud Al-Kautsar. Aliran airnya berasal dari jannah, mengalir sampai di haud beliau alaihi salatu wassalam. Faman waradahu syariba minhu. Barang siapa yang bisa mengunjunginya, bisa sampai ke telaga tersebut, syariba minhu, dia berhak untuk minum dari air pada telaga itu. Waman syariba minhu lam yadhma' ba'dahu abada. Siapapun yang telah minum dari air pada telaga tersebut,
dia tidak akan pernah merasakan dahaga setelahnya selamanya. Benar-benar akan dihalangi dari diriku yang telah mendahului umatku di telaga yang Allah sediakan bagiku itu. Telah dihalangi sekelompok orang, aqwam, yang mereka mengenal atau yang aku mengenali mereka, mengenal tanda-tanda mereka. Wa ya'rifuni, mereka pun mengenali sifat-sifatku. Kemudian ternyata mereka dihalangi, dicegah sehingga mereka tidak bisa ikut minum dari telagaku. Yuhalu baini wa bainahum. Seakan ada penghalang antara diriku dan mereka. Masih lanjutan riwayat ini, para perawi di antara mereka Abu Hazim berkata, qala Abu Hazim fasami'ani an-Nu'man ibnu Abi Ayyash wa ana uhaddithuhum hada. Abu Hazim berkata, Nu'man ibnu Abi Ayyash memperdengarkan kepadaku sementara aku telah menyebutkan riwayat tentang hal ini kepada mereka. Abu Ayyash memperdengarkan tambahan lafaz. Faqala hakada sami'ta sahlan. Apakah hanya dengan ringkas seperti itu saja engkau mendengar riwayat tersebut? Faqultu na'am. Maka aku berkata, ya benar. Abu Ayyash menambahkan, wa ana ashhadu ala Abi Sa'idin al-Khudri. Sedangkan aku bersaksi bahwa Abu Sa'id al-Khudri la sami'tuhu yazidu fihi. Aku benar-benar mendengar langsung dari beliau radhiyallahu taala anhu menambahkan redaksi padanya, qala innahum minni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat bertanya, bukankah mereka ini termasuk dari bagian umatku? Fayuqalu innaka la tadri ma baddalu ba'dak. Kemudian dijawab, ada suara yang menjawab, innaka la tadri ma baddalu ba'dak. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui hal-hal yang telah mereka ubah, hal-hal yang telah mereka simpangkan sepeninggalmu. Fa aqulu suhqan suhqan liman baddala ba'di. Sehingga aku pun menjawab suhqan suhqan. Yang lebih tepat makna suhqan adalah jauhkan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, mim makanin sahiq. Maknanya mim makan ba'id. Sahiq bermakna ba'id. Demikian juga suhqan bermakna bu'dan. Bu'dan. Jauhkan. Sebagian pensyarah hadis menyebutkan karena mereka menjauh dari bimbingan Ar-Rasul, dari kemurnian bimbingan Rasul, mereka menambahkan tambahan dalam agama. Mereka mengurangi dan menyimpangkannya jauh dari asalnya. Maka demikianlah Rasulullah mendoakan, jika demikian jauhkan. Ya, sebagaimana mereka telah menjauh ketika
dunia. Suhqan, suhqan. Liman baddala ba'di. Terhadap pihak yang telah melakukan pengubahan sepeninggalku. Wallahul musta'an. Telah berlalu di antara penafsiran para ulama, ada yang menyatakan bahwasanya hadis ini maknanya mencakup ahlur riddah. Sebagaimana itu adalah pendapat Al-Imam Al-Bukhari sendiri. Ya. Namun di sana juga ada sebagian ulama yang menyatakan bahkan juga mencakup ahlul bid'ah min ahlil Islam. Kaum muslimin yang mengusung kebid'ahan, menambahkan ketentuan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengubah tata cara ajaran Islam, itu juga masuk pada keumumannya. Maka di antara faedah tambahan yang mungkin bisa kita ingatkan, barakallahu fikum, ternyata beberapa sekte sesat mengambil sebagian naskah hadis, meninggalkan redaksi yang lain. Ya. Dan mempopulerkan redaksi yang mereka anggap sesuai dengan hawa nafsu mereka, dalam rangka menjadikannya seakan-akan hujjah bagi keyakinan batil mereka. Contohnya, pada redaksi hadis yang kedua, disebutkan lafadznya Nabi SAW sempat secara spontan terucap ketika ada orang-orang yang seperti memiliki tanda sebagai umat beliau ditolak, dijauhkan. Fa'aqulu ay ar-rasul alaihi salatu wassalam ay rabbi ashabi. Maka aku berkata dalam redaksi hadis yang kedua, ya, wahai Rabb, sahabat-sahabatku. Ya. Mereka mengambil redaksi ini seakan-akan mengabaikan redaksi dengan lafaz yang lain. Di antara mereka siapa? Kaum Rafidhah. Ya. Dan sama, subhanallah sama, apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullah dengan penjelasan Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali. Hafizahullah ta'ala. Dan ini semakin menguatkan keyakinan kita bahwasanya di antara imam Ahlus Sunnah tidak ada perbedaan dalam prinsip keyakinan Ahlus Sunnah. Ya, tidak sebagaimana yang disangkakan oleh sebagian pihak. Ya. Mereka mengira bahwasanya manhajnya Rabi' bin Hadi berbeda dengan manhajnya Ibnu Utsaimin. Ini manhajnya mutasyaddidun. Adapun ahlul wasat ada pada Ibnu Utsaimin, kata mereka. Mengelabui umat. Coba kita perhatikan apa yang dijelaskan oleh Syekh Rabi'. Qala hafizahullah ta'ala. Wa la'natullah 'ala ar-rawafidhi wa akhzahum yunazziluna hadhihi al-ahadits 'ala ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. 'Ala Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa amsalihim alladziina qadaw 'ala ar-riddati wa fatahu ad-dunya wa qadaw 'ala asy-syirki. Semoga Allah melaknat kaum Rafidhah dan memburukkan keadaan mereka. Ya. Ini
ungkapan semacam ini bukan kecaman yang tidak diperbolehkan. Nah, terhadap ahlul bidah yang sudah disepakati oleh para ulama, yang sudah dijelaskan bahwasanya mereka termasuk di antara ahlul bidah. Bahkan ini sejak masa para a'immah salaf, ya, mereka mencela kaum Rafidhah. Mereka orang-orang Rafidhah itu yunazziluna hadhil ahadits. Mereka menjadikan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lainnya semisal beliau-beliau radhiyallahu taala anhum jami'an sebagai target sasaran yang dimaksudkan dalam hadis ini. Itu dakwah mereka. Ya. Itu pengakuan mereka. Itu, lihat. Dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, "Ya Rabbi, ashabi." Padahal para sahabat beliau dijauhkan oleh Allah dari telaganya. Tuduhan keji. Lafadznya ashabi. Ya, dalam sebagian riwayat. Maka di sini penting. Seseorang tidak hanya membaca hadis sendirian. Ya. Kemudian membuka semua kitab. Karena dia menganggap bahwasanya itu semua adalah pengetahuan. Ya, bahaya. Termasuk kita, para pemula dalam menuntut ilmu syar'i, butuh bimbingan ulama. Ya. Ternyata para ulama benar-benar memperhatikan setiap redaksi riwayat itu akan memberikan tambahan faedah. Terkadang bentuknya pengulangan, terkadang bentuknya penekanan, terkadang ada tambahan faedah yang menunjukkan bahwasanya maksud kalimat yang tadi bukan sesuai dengan makna yang difahami oleh sebagian orang. Hakada. Padahal Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang selain yang semisal beliau-beliau, mereka adalah tokoh-tokoh yang telah memerangi ahlur riddah. Ya. Dan dengan kepemimpinan beliau-beliau ini terbukalah sekian banyak negeri-negeri yang sebelumnya penduduknya kafir menjadi negeri-negeri Islam. Nah, demikian juga mereka menghadapi, memerangi kesyirikan. Sehingga bagaimana makna yang benar? Kata beliau, hafizahullah ta'ala, was-sahih, anna hadal hadis, wa amsalahu, innama yunazzala ala man yartaddu fi'lan an dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana penjelasan Imam Al-Bukhari bahwasanya secara asal hadis ini diturunkan kepada terkait dengan keadaan orang yang murtad dari agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Wa amma ashabu Muhammadin ridwanullah alaihim faqad zakkahumullahu tabaraka wa ta'ala wa wa'adahumul jannah. Sementara para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ridwanullah alaihim, Allah telah benar-benar mentazkiyah, memuji mereka dengan kebaikan, merekomendasikan kebaikan mereka. Bahkan Allah telah menjanjikan bagi mereka kepastian untuk mendapatkan al-jannah.
Wa bayyana annahu qad radiya anhum wa radu an. Serta Allah telah menjelaskan bahwa Allah ridha terhadap diri-diri mereka. Dan Allah mengetahui bahwa para sahabat, diri-diri mereka benar-benar ridha terhadap Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kita sebagai orang yang beriman, yakin. Wallahu la yukhliful mi'ad. Wa ma qalahu haq. Allah pasti tidak akan menyelisihi janjinya. Semua yang dijanjikan Allah pasti akan dipenuhi. Nah, beberapa ayat kemudian disebutkan terkait dengan keutamaan para sahabat yang mengandung rekomendasi, mengandung jaminan, mengandung janji al-jannah bagi mereka. Nah, kita akan baca ayat-ayatnya. Wallahu tabaraka wa ta'ala yaqul, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Ini syahidnya. Sementara as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang telah menjadi pelopor pendahulu sebagai yang pertama kali minal muhajirin, masuk Islam dari kalangan al-muhajirin, demikian juga al-ansar. Begitu pula orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Jadi para sahabat secara garis besar disebutkan tingkatannya. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin. Kemudian al-ansar. Kemudian walladzina ittaba'uuhum bi ihsan. Ya, secara garis besar disebutkan dalam ayat ini 3. Semuanya ini sahabat Nabi. Semuanya kata Allah tabaraka wa ta'ala, radhiyallahu anhum. Allah meridhai mereka semua. Bukan hanya muhajirin, bukan hanya ansar. Juga meridhai walladzina ittaba'uuhum bi ihsan. Apalagi ansar, apalagi al-muhajirin. Apalagi as-sabiqun al-awwalun minhum. Sementara yang dicela, yang dituduh, akan dijauhkan dari telaga oleh Rafidhah itu siapa? Nama-nama yang masuk dalam kategori pertama. Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman. Wallahul musta'an. Fahadihi syahadatun min Rabbil alamin. Annahu qad radiya an ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muhajirin minhum wal ansar. Walladzina ittaba'uuhum bi ihsan wa radu anhu. Ini jelas merupakan syahadah, persaksian dari Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, bahwa Allah telah ridha terhadap para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dari kalangan al-muhajirin ataupun dari kalangan al-ansar. Demikian juga para sahabat yang mengikuti jejak keimanan al-muhajirun dan al-ansar itu dengan kebaikan. Waradu'an. Allah juga bersaksi bahwasanya mereka benar-benar sosok-sosok yang ridha kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanallah, tidak akan terulang lagi. Karena sudah tertutup kesempatan wahyu diturunkan. Tidak ada kesempatan lagi bagi generasi lainnya yang mendapatkan syahadah, persaksian langsung dari Allah semacam ini, kecuali para sahabat Nabi. Waqala, demikian juga dalam surah Al-Hadid pada ayat yang ke-10. Insyaallah banyak yang menghafal dari kalangan para thalabah. Adalah kalian benar-benar mentadabburinya. Wa qala azza wa jalla, la yastawi minkum
man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Memang tidak sama derajat di antara kalian, wahai para sahabat, man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Ya, antara orang-orang yang sudah dari dulu menginfakkan harta, na'am, dan jiwa min qablil fathi wa qatal, sebelum al-fath. Sebagian ulama menafsirkan makna al-fath adalah sulhul Hudaybiyah, perjanjian al-Hudaybiyah. Ya, disebut sebagai pintu gerbang kemenangan kaum muslimin. Pintu gerbang kemenangan besar bagi kaum muslimin. Ya. Yang sudah beriman dan beramal soleh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, membantu perjuangan beliau dari batas ini. Sebelumnya ini mereka mendapatkan keutamaan luar biasa. Tidak sama kedudukannya dibandingkan yang setelahnya. Karena mereka telah berinfak dan mereka juga telah berperang. Ya. Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Mereka para sahabat yang telah beriman dan berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum al-fathu. Ya. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan derajat yang paling tinggi dibandingkan orang-orang yang berinfak setelah al-fathu, kemudian mereka juga ikut berperang setelahnya. Nah, jadi hampir sama, redaksinya beda, namun kesimpulannya sama, bahwasanya para sahabat bertingkat-tingkat derajatnya. Asy-syahid pada bagian akhir dari ayat. Qala tabaraka wa ta'ala, wa kullu wa'adallahul husna. Dan masing-masingnya Allah janjikan al-husna bagi mereka. Ya. Semua itu, baik yang beriman sebelum al-fatah ataupun mereka yang telah beriman seusai perjanjian Hudaybiyah berlangsung. Mereka semua wa'adallahul husna. Allah janjikan al-husna bagi mereka. Ma ma'na al-husna? Qala hafidhallah wal husna hiyal jannah. Sementara al-husna yang dimaksudkan itu adalah jannah, surga. Surga Allah. Sebagaimana penafsiran para ulama. Ini tidak main-main. Tidak ada orang yang mendapatkan jaminan jannah ketika mereka masih ada generasi itu mendengarkan ayat itu turun. Naam. Fakulluhum mau'uduna bil husna ridwanullah alaihim. Sehingga mereka para sahabat semuanya, jika mereka beriman, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memelihara keimanannya, meninggal dalam keadaan iman tersebut. Barakallahu fikum. Semua mau'uduna bil husna. Mereka semuanya dijanjikan oleh Allah untuk mendapatkan al-husna. Mendapatkan al-jannah. Ridwanullah alaihim. Naam. Kemudian disebutkan sekian dalil lainnya. Ya, termasuk juga hadis. Kita wakilkan dengan satu hadis dari beliau atau beberapa hadis jika memungkinkan. Qala wa lihada yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tasubbu ashabi. Janganlah kalian mencela para sahabatku. Fa inna ahadakum law anfaqa mithla Uhudin dhahaba
Karena sesungguhnya salah seorang di antara kalian, kalau sekiranya dia bisa berinfak, ya, menyumbang untuk perjuangan agama ini, mithla Uhudin dahaba, sumbangannya itu berupa emas satu bukit Uhud. Semuanya emas. Subhanallah. Ma adraka mudda ahadihim. Belumlah akan bisa mencapai sedekah seorang sahabat Nabi berupa gandum atau kurma, makanan pokok. Setakaran 1 mud mereka. Makanan pokok yang disedekahkan oleh para sahabat Nabi. Yang dengan niatnya yang ikhlas. Naam. Benar-benar berittiba kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala nasifah. Belum pula setara dengan separuh mud makanan pokok yang disumbangkan oleh para sahabat itu. Dalam keadaan kita tampaknya kesulitan untuk mencari catatan sejarah siapa orang yang menyumbang emas 1 bukit Uhud. Kekayaannya diinfakkan fisabilillah. Nah, wala 1/10 bukit Uhud pun mungkin sulit atau bahkan tidak bisa kita dapatkan dalam catatan sejarah. Nah, wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, an-nujumu amanatun lis-sama. Bintang-bintang itu merupakan bagian amanah bagi langit. Fa idza dhahabatin nujumu atas samaa ma tu'ad. Jikalah bintang-bintang itu lenyap, maka langit akan sampai pada waktu yang telah dijanjikan baginya. Wa ana amanatun li ashabi. Sementara diriku merupakan amanah bagi para sahabatku. Agar mereka beriman. Agar mereka berjuang. Membantu dakwah Nabi SAW. Mengorbankan seluruh harta jiwa raga mereka. Lebih mencintai diri-diri mereka sendiri daripada. Lebih mencintai Rasulullah SAW daripada diri-diri mereka sendiri. Amanah li ashabi. Fa'idha dhahabtu ata ashabi ma yu'adun. Jika aku wafat, para sahabatku akan mendatangi hal-hal yang telah dijanjikan bagi mereka. Apa yang dijanjikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala bagi mereka? Allah mentazkiyah mereka, Allah menjanjikan al-jannah bagi mereka. Wa ashabi amanatun li ummati. Sementara para sahabatku merupakan amanah bagi umatku. Kita diamanahi dalam agama ini untuk beriktida, menjadikan para sahabat Nabi sebagai teladan kita di dalam menjalankan ajaran Allah dan Rasulnya. Fa'idha dahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Sehingga apabila para sahabatku sudah tidak ada lagi, umatku akan memperoleh sesuatu yang telah dijanjikan bagi mereka. Allahul musta'an. Apa yang dijanjikan ketika para sahabat telah meninggal? Tidak lain kecuali dibuka pintu fitnah. Akan terjadi sekian banyak huru-hara. Ya? Maka wallahi orang-orang yang justru mencela sahabat dengan bahasa ilmiah, dengan bertameng dengan bahasa ilmiah, ya,
mengatakan hadis ini maksudnya ashabi. Itu para sahabat Nabi. Bukan hanya dusta, bukan hanya kita katakan dia tidak paham permasalahannya. Bahkan sebagaimana disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala, semoga Allah melaknat mereka. Ya. Artinya karena mereka berarti mendustakan ayat-ayat Allah. Ya. Secara tidak langsung mereka berarti tidak yakin terhadap ayat-ayat Allah. Kok bisa? Firman Allah menyatakan demikian. Dijamin surga para sahabat Nabi. Mereka adalah orang terbaik. Amal mereka tidak bisa disaingi oleh siapapun. Hakata. Lalu ada orang mengatakan yang ditolak dari telaga Nabi itu, tuh lihat redaksinya ashabi, maksudnya para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya dusta, namun semoga Allah melaknat mereka. Nah, insyaallah setelah adzan kita lanjutkan sebentar untuk menyampaikan beberapa fawaid yang penting untuk disampaikan dari penjelasan Syekh Rabi terhadap 3 hadis tersebut. Wallahul muwaffiq lis-shawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Falyatafaddal al-muadzin yu'adzin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Adapun Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala juga membantah orang-orang Rawafid itu dengan menyebutkan dari redaksi hadis yang mereka maksudkan. Hadis yang kedua. Coba kita cermati di sana, ana faratukum ala al-haud la yurfa'anna ilayya rijalun minkum hatta idza ahwaitu liunawilahum tuliju duni fa aqulu ay rabbi ashabi yaqulu la tadri ma ahdathu ba'dak. Nah, memang disebutkan di situ lafaz ashabi. Namun bukankah di sana juga dalam redaksi yang sama, dalam hadis yang sama disebutkan juga la yurfa'anna ilayya rijalun minkum. Ini sighahnya am. Ya kan? Nah, akan dicegah untuk bisa menemui diriku rijalun minkum. Ya. Beberapa orang laki-laki atau beberapa orang dari kalangan kalian. Ya. Nah, maka wallahu alam, kalaupun disebutkan ashabi, maka nampaknya yang dimaksudkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala bahwa di sana terdapat orang-orang yang memang sempat beriman kepada Nabi, namun setelahnya murtad. Sebagiannya ada yang diketahui oleh beliau, sebagiannya tidak diketahui oleh beliau. Nah, bahkan terkait dengan orang-orang munafikin, pada beberapa keadaan awal Allah tabaraka wa taala melarang nabinya alaihi salatu wassalam untuk menyebutkan nama-nama mereka. Nah, padahal mereka telah melakukan sekian banyak kemungkaran. Maka yang lebih tepat tentunya itu disematkan untuk orang-orang ini. Immal murtaddin wa immal munafikin. Ya. Yang seakan-akan mereka adalah seperti keadaan para sahabat Nabi, padahal mereka adalah orang-orang yang tidak beriman dengan keimanan yang benar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dibawakan kepada ini. Adapun jika dilihat dari redaksi yang lain, hadis yang pertama, hadis yang kedua. Hadis yang pertama menyebutkannya dengan lafaz ummati. Nah, ummati. Fayuqalu la tadri masyau 'alal qahqara.
umatku. Nah, kita balik bertanya kepada para Rafidhah itu. Anda ngaku sebagai umatnya Nabi apa tidak? Kalau mereka mengatakan, ya jelas kami umat Nabi Muhammad SAW, berarti masuk dalam cakupan ancaman. Bisa-bisa antum. Hati-hati. Dalam redaksi yang pertama disebutkan ummati. Jangan menuduh para sahabat. Sementara dalam redaksi 6 hadis yang ketiga disebutkan dengan lebih umum. Aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni. Sekelompok orang yang aku mengenal ciri-ciri mereka dan mereka mengenal sifat-sifatku. Nah, maka semua redaksi ini sangat penting untuk menjelaskan satu dengan yang lainnya. Ya, dan yang terbaik di dalam menjelaskan hadis-hadis Nabi adalah hadis Nabi dijelaskan dengan Al-Quran, hadis Nabi dijelaskan dengan As-Sunnah. Hakada, dan pemahaman para sahabat. Sebagaimana yang terbaik dalam tafsir Al-Quran adalah ayat Al-Quran ditafsirkan dengan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran ditafsirkan dengan hadis Nabi SAW dengan pemahaman para sahabat. Nah, betapa banyak di antara ayat-ayat Al-Quran menceritakan kisah Nabi Musa. Ya, dalam suratul Baqarah, surah Al-Qasas, surah yang lain. Hakata? Coba kita perhatikan. Apakah redaksinya persis sama? Ya. Sebagian ada yang sama. Banyak yang berbeda redaksinya. Dalam rangka sebagiannya menyebutkan faedah tambahan yang tidak disebutkan dalam redaksi ayat-ayat yang berbeda tersebut. Nah, maka alhamdulillah dengan ilmiah sudah terbantah syubhat orang-orang Rafidhah. Kemudian faedah berikutnya. Ada syubhatnya kaum Mu'tazilah. Kalau tadi syubhatnya orang-orang Rafidhah. Ya. Thalabah paham enggak? Orang-orang Rafidhah itu maksudnya siapa? Rafidhah itu Syiah yang ekstrim. Ya. Yang mengaku dalam rangka mencintai Ahlul Bait. Ahlul Bait yang khusus yang mereka tentukan sendiri, bukan Ahlul Bait secara keseluruhan. Ya. Kemudian mereka barakallahu fikum mengkafirkan para sahabat yang lainnya dengan tuduhan lancang melangkahi haknya Ali bin Abi Thalib. Seharusnya beliaulah yang lebih pantas untuk menjadi khalifah yang pertama setelah Rasulullah. Ternyata yang pertama siapa dalam sejarah? Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Karena mereka kecewa sampai mereka mengkafirkan orang-orang yang mereka tuduh barakallahu fikum tidak mendukung pemikiran mereka ini. Atau yang mereka tuduhkan beberapa tuduhan-tuduhan keji yang lainnya. Barakallahu fikum. Maka ini berbahaya. Kalau sampai seperti itu mengkafirkan para sahabat, ini murtad kata para ulama. Ya. Karena secara tidak langsung dia sama dengan menolak muhkamut tanzil. Ya. Ayat Allah yang muhkam. Allah menyebutkan jaminan jannah bagi para sahabat. Mereka mengatakan kafir. Hakada. Walaupun mereka mengaku bersyahadatain, walaupun mereka mengaku melakukan salat dan seterusnya dari berbagai rukun iman dan rukun Islam, kan tapi secara asal mereka telah membatalkannya karena mereka tidak beriman terhadap Al-Quran dengan sebenar-benar keimanan. Baik. Kemudian syubhatnya Mu'tazilah. Ya, tadi Rafidhah. Mu'tazilah.
Mereka menganggap hadis-hadis ini sama seperti pembahasan hadis-hadis yang membahas tentang adab kubur, terkait dengan nikmat kubur, ya, syafaat. Mereka mengatakan itu semuanya hadis-hadisnya kategorinya hadis ahad. Padahal menyimpulkan seperti itu pun salah. Kalau yang sudah belajar mustalah hadis, pembagian hadis dari sisi kuantitas perawi yang meriwayatkan. Ya. Hanya membahas tentang jumlah perawi yang meriwayatkan. Bukan membahas ini masuk bagian sahih ataupun dhaif. Membahas tentang jenis dari sisi jumlah perawinya. Ya. Yang hanya sedikit perawi yang meriwayatkan hanya satu disebut hadis ahad. Hanya dua sebagainya memasukkan pada kategori itu. Ya. Maka hadis ahad bisa sahih, bisa dhaif. Tidak ada kaitannya dengan sahih dan dhaif. Mereka mengatakan, menyangka bahwasanya pembahasan tentang syafaat, pembahasan tentang nikmat kubur, fitnah kubur, adab kubur, termasuk juga apa yang disebutkan dalam hadis-hadis yang telah kita bahas. Walaupun dalam Sahih Bukhari, kata mereka, ya, Mu'tazilah mengatakan itu masuk kategori hadis ahad sehingga mereka menetapkan sebuah kaidah. Hadis ahad la yufidul yaqin, innama yufidudz dzan. Hadis ahad bagaimanapun sahihnya hanya akan barakallahu fikum memberikan dampak persangkaan saja. Yang kita rasakan itu kita menyangka bahwasanya ada haud. Kita menyangka ada syafaat. Kita menyangka ada adab kubur. Tidak bisa sampai yakin kita. Innalillah, ajaran siapa seperti ini? Bahaya. Kenapa kok tidak sampai yakin? Itu pertanyaannya. Ya karena hanya satu. Dari satu diriwayatkan oleh satu, kemudian satu lagi. Ya kan namanya manusia kan lemah. Ini akal-akalan antum. Hakada. Betapa Nabi SAW mengutus Mu'ad ke Yaman. Seorang diri. Dalam beberapa kesempatan yang lain beliau mengutus Ali bin Abi Thalib. Seorang diri. Sebagian utusan juga diutus seorang diri. Dalam menyampaikan risalah surat-surat beliau kepada berbagai pemimpin pemuka negeri-negeri dunia ketika itu. Mereka ada yang seorang diri menyampaikannya. Barakallahu fikum. Antum tidak menganggap ini ahad. Kalau bahasa Anda seperti itu, maka pantas Kisra menolak untuk mengikuti dakwah Nabi. Barakallahu fikum. Jika demikian, Anda berpendapat seperti itu. Karena yang diutus oleh Nabi cuma satu orang. Tidak, kita katakan tidak seperti itu. Ya. Yang dilihat adalah kebenaran yang dibawa. Betapa di antara umat-umat sebelum kita yang diutus kepada mereka satu umat, satu Nabi. Ya. Itu semuanya menunjukkan kaidah tentang mempertanyakan bahwasanya kalau riwayatnya dari satu-satu atau tidak banyak, itu tidak bisa sampai kepada taraf meyakinkan. Ya, ini salah fatal. Dan ini adalah sesuatu pemikiran yang baru. Nah, dan subhanallah Syekh Rabi punya karya khusus terkait dengan pembahasan hadis ahad ini. Jadi pembahasan berkaitan dengan hadis sahih, kemudian beliau memasukkan pembahasan tentang hadis ahad,
Dan beliau di sini juga menjelaskan faedah yang subhanallah sangat berharga bagi kita. Kesimpulannya bahwasanya na'am. Wa qad dzakara Ibnu Hazmin rahimahullah wa ghairuhu kabnil Qayyim was-San'ani. Ya, Ibnu Hazm, Ibnul Qayyim, Imam As-San'ani rahimahumullah, mereka berkesimpulan setelah pembahasan. Ya. Anna akhbaral ahadi ajma'a ala qubuliha as-sahabatu wat-tabi'una wa saru ala dzalika a'immatul huda. Bahwa khabar ahad, ya, riwayat walaupun disampaikan sedikit orang, termasuk juga hadis walaupun disampaikan sedikit orang. Sama seperti kita ya. Ikhwan, ada yang taklim ke Sukapura. Yang ngajar apakah 2 orang? Yang ngajar 1 orang, Ustaz Harisman. Ya. Ikhwan belajar di Tiris, ikhwan belajar di Besuki. Yang ngajar ustadznya 1. Tidak pantas kemudian kita tolak, Ustaz, afwan, antum kok cuma sendirian. Jangan-jangan kita tidak bisa yakin nanti. Hati-hati nih, syubhatnya Mu'tazilah. Ya, subhatnya Mu'tazilah. Padahal kata Ibnu Hazm, Ibnul Qayyim dan As-San'ani bahwa khabar-khabar ahad telah disepakati diterima oleh para sahabat, para tabi'in dan para imam-imam petunjuk, imam Ahlus Sunnah yang di atas petunjuk Allah. Mereka telah menjalani, ya, penyampaian riwayat-riwayat itu. Khabar ahad mereka sampaikan. Barakallahu fikum. Sampai pun kata beliau, kelompok-kelompok sesat, sekte-sekte sempalan itu sebetulnya awalnya mereka juga punya keyakinan yang sama. Sampai ketika kemudian Mu'tazilah mengadakan pemikiran nyeleneh seperti ini, ada yang kemudian terpengaruh. Ya. Dan di masa kita sekarang yang penting untuk kita ingatkan, dan ini merupakan bagian dari tahzir beliau yang beliau inginkan untuk disampaikan kepada berbagai negeri. Faman yaqulu inna jumhura ahli sunnati au jumhural ulama yaqulun inna akhbaral ahad tufidu dhann fahada ghalatun kabirun na'udzubillah wa mughalitah. Ya. Sehingga orang yang mengatakan bahwasanya mayoritas ahlu sunnah atau jumhur ulama mereka berkata bahwa khabar-khabar ahad itu hanya berdampak persangkaan saja, dzan saja. Ini merupakan suatu kesalahan yang sangat besar. Demikian juga kebingungan. Ya. Wa hadhihi minal fitnah allati usirat ba'da dhihabil masyayikh. Dan sungguh ini merupakan fitnah. Perhatikan. Ini beliau membahas Kitabul Fitan. Beliau menyebutkan salah satu contoh wa hadhihi minal fitnah. Dan ini termasuk di antara jenis fitnah. Ya. Membuat teori baru, menyaring agama ini karena berdasarkan penelitian saya ini masuk khabar ahad, saya tidak terima riwayatnya walaupun sahih. Fitnah ini, walaupun dia nampak di hadapan manusia, dia belajar hadis. Dia mengajari manusia bahkan. Ini fitnah. Allati usirat ba'da dhihabil masyayikh. Yang muncul fitnah ini diletupkan setelah wafatnya para masyayikh. Masyayikh yang dimaksudkan beliau adalah imam-imam dakwah di masa kita. Asy-Syaikh Ibnu Baz, wa Syekh Al-Albani,
Syekh bin Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh bin Utsaimin, wa man asarahum minal ulama, dan para ulama lain yang semasa mereka yang telah wafat juga. Kulluhum ala anna akhbaral ahadi tufidul ilmi. Semuanya saya ketahui mereka meyakini bahwasanya khabar ahad itu memberikan pengaruh keyakinan, ya, ilmu. Apabila diyakini itu sebagai riwayat yang sahih. Walam yahsul ayyu khilafin bainahum hatta asar hadhil fitnah Abul Fitan al-musamma bi Abil Hasan. Tidak terjadi perbedaan pandangan di kalangan pemuka-pemuka agama dari kalangan Ahlus Sunnah di masa kita terkait dengan kesimpulan seperti ini, ya, bahwasanya khabar walaupun dari satu orang, kalau itu benar sikoh orangnya, adil orangnya, terpenuhi syarat-syarat kesahihan suatu riwayat, barakallahu fikum, tidak ada illah padanya, maka apa? Diterima. Ya, hanya kemudian dimunculkan setelah meninggalnya imam-imam dakwah tadi yang kita sebutkan, yang disebutkan oleh beliau hafizahullah taala. Naam, sampai kemudian diletupkan fitnah ini fitnah ini dimunculkan oleh seseorang yang kita istilahkan dengan Abul Fitan, kata beliau. Ya, diistilahi sebagai Abul Fitan. Ya. Al-musamma bi Abil Hasan, yang dinamai Abul Hasan. Tidak pantas dia disebut sebagai Abul Hasan. Karena dia memunculkan fitnah bahaya ini. Dulu Mu'tazilah sudah keok, sudah dibantah oleh para ulama. Tenggelam fitnah itu. Sekarang setelah meninggalnya Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, dia berusaha memunculkannya kembali dengan mengatakan ini pemikiran dari salafiyin. Ya. Maka kita katakan dia Abul Fitan. Ya. Walaupun dia sebetulnya namanya adalah Abul Hasan. Fasammahu ba'dul ulama, bukan hanya Syekh Rabi yang mengatakan ini. Yang telah disebut oleh sebagian ulama Abul Fitan. Wa huwa wallahi Abul Fitan. Wallahi laqad nada bil furqah. Dia ini dengan pemikiran semacam ini, dia benar-benar adalah pencetus fitnah, dan demi Allah dia telah menyerukan perpecahan. Coba bayangkan, dia tidak mengajak untuk berpecah. Lisan makolnya tidak mengajak untuk berpecah. Perpecahan itu dengan munculnya bid'ah. Paham? Dijemput oleh beliau, wallahi laqad nada bil furqah. Dia telah menyerukan perpecahan. Wa nada bil fitnah. Dia telah menyerukan untuk terjerumus ke dalam fitnah. Wa nasyaraha wa asya'aha wa tawajjaha biha. Dia menyebarkannya. Ya. Dia meninggikannya, mengunggulkannya. Dan dia benar-benar membela pemikiran ini. Hadar rajul khatirun jiddan. Abul Hasan Al-Ma'ribi. Pernah dengar nama ini? Berasal dari negeri mana? Dari negeri Yaman. Ya. Coba antum teliti. Radio, televisi Roja itu pernahkah dia menyebutkan nama ini? Kalau ada nama ini disebutkan, antum sudah tahu. Salah satu hal yang pantas untuk kita berhati-hati dari bahaya mereka. Kalaupun tidak disebutkan, Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali dalam sebagian fatwa beliau sendiri juga menyebutkan bahwasanya Ali Hasan Al-Halabi, ya, yang dia menyebut dirinya sebagai Al-Athari. Ali Hasan. Nah, sudah wafat, terkena COVID, pada puncak COVID beberapa waktu kemarin. Barakallahu fikum. Yang itu termasuk di antara musyrif am TV Roja. Pernah tahu Roja, ya?
Hakada. Dia termasuk orang yang membela Abul Hasan. Ya. Membela Abul Hasan dan memerangi para masyaikh yang membantah Abul Hasan. Jadi sekarang paham kenapa kita tidak berdakwah bersama mereka. Di antaranya karena apa? Perbedaan prinsip. Mungkin seperti perbedaan permasalahan mustalah hadis. Ya coba nanti lihat urutan dampaknya. Kalau dia mengaku itu masalah urusan mustalah hadis saja, dampaknya ada enggak untuk akidah? Kalau hanya mengatakan mustalah hadis, tapi saya tetap yakin bahwasanya syafaah itu ada, adab kubur itu ada, haud itu ada. Coba jelaskan kepada umat agar tidak tertipu dengan prinsip Anda yang batil ini. Kalau tidak menjelaskannya, maka kita sampaikan sebagaimana para ulama menyampaikan. Naam. Kemudian beliau tutup dengan peringatan beliau, "Fahdaru fitnata hadar rajul." Berhati-hatilah kalian dari fitnah orang ini. Fi ayyi baladin kuntum. Di negeri manapun kalian berada. Orangnya di negeri Yaman asalnya. Ya. Tapi sekarang fitnahnya sudah kemana-mana. Subhanallah. Para ulama sangat sayang kepada umat ini. Sebelum mereka terjangkiti penyakit hati yang berbahaya, mereka sudah memaparkannya. Hati-hati. Hati-hati dari wabah penyakit yang berbahaya ini. Naam. Fahdaru fitnata hadar rajul. Fi ayyi baladin kuntum. Wahaddiru minhu. Dan peringatkanlah yang lainnya. Peringatkan yang lainnya. Ini permintaan beliau. Nasihat beliau. Fa innahu wallahi laqad irtakabal khiyanat fi takriri anna akhbaral ahad tufidu dhann. Karena sesungguhnya setelah beliau benar-benar memperhatikan karya-karya tulis dia yang membela pemikiran ini. Sungguh dia, wallah kata beliau. Dia sungguh telah menjalani pengkhianatan. Dia telah melakukan pengkhianatan dalam menetapkan bahwasanya khabar-khabar ahad itu hanya berdampak dzan, persangkaan saja. Waja'a bi syubuhat. Dia menentangkan sekian banyak syubuhat. Waraqibal hiyal minal kitmani waddas. Karya-karyanya itu bagi orang yang benar-benar arif, orang-orang yang mutamakin dalam ilmu akan mengetahui. Dia banyak mencari dalih, alibi, pembenaran. Ya, mencari celah. Minal kitman berupa menyembunyikan ucapan ulama yang membantah pemikirannya. Naam. Waddasi fi safahatin wanis au safhatain. Naam. Bahkan menyembunyikan seluruhnya. Ya, menyembunyikan seluruh ucapan yang sebetulnya jika dia nukilkan itu ada penjelasan ulama yang dia nukil itu dia potong bisa sampai mencapai 1,5 atau bahkan 2 halaman. Dia hilangkan, dia ambil ucapan yang bisa dibawa kepada sesuatu yang membela dia. Bahaya orang seperti ini. Naam. Maka usi nafsi wa yakum jami'an ayyuhal ikhwah. Naam. Kita belajar kitabul fitan bukan hanya sekedar dalam rangka kita memahami makna-makna hadis. Tapi tentunya kita berharap kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Allah jauhkan kita dari berbagai macam fitnah. Dan yang faham fitnah apa yang berbahaya bagi kita sekarang adalah para ulama di masa kita. Ya? Maka ihdarul fitan ma dhahara minha wa ma batan. Nah, sudah saatnya, sudah sekian lama dakwah. Ya, di Probolinggo, di Kraksan, ini sudah harus mulai mengenal musuh-musuh dakwah yang berbahaya, yang berbaju salafi. Tapi hakikatnya mereka adalah ahlul fitan. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Harus kita ketahui. Nah, barakallahu fikum. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala melindungi kita semuanya dari berbagai macam fitnah yang nampak ataupun yang tersembunyi.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.